yang pertama, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tanpa menyebut bulan, cukup dengan dalil. Tetapi saat ini kurang ilmu, karena kurang ilmu, kalau tidak ditunjukkan kalau bulan salah ini, kita tidak tahu bagaimana ini. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, penyebutan nama ketika mentahdir atau ketika menyebutkan pengingkaran terkadang dibutuhkan, bahkan terkadang wajib disebutkan. Jadi dalam hal ini masalah penyebutan nama ataupun penyebutan satu jamaah di dalam penegakan inkarul munkar itu semuanya adalah beredar dengan maslahat yang dibutuhkan. Dan seorang alim, seorang dai di dalam masalah itu semua yattabi'una al-maslah. Jadi bagi seorang dai atau seorang ulama manapun, di dalam menyebutkan orang atau menyebutkan nama jamaah, itu semuanya adalah terikat atau tergantung dengan maslahat yang diinginkan dan maslahat yang akan ditimbulkan. Jika maslahat harus menyebutkan nama atau harus menyebutkan nama jamaah untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin dengan sebab melihat madarat atau bahaya yang ditimbulkan dari orang tersebut atau dari jamaah tersebut, maka kita tahu para ulama sejak dahulu menyebutkan dan mereka bermuamalah di dalam mentahdir seperti tadi. Jadi berkaitan dengan apakah selamanya sudah menyebutkan nama, apakah selamanya menyebutkan nama, ini semuanya adalah kembali kepada maslahat yang dibutuhkan. Dan semuanya itu rahmat apabila kita melakukannya sesuai dengan maslahat. Itu yang dinamakan dengan apa? Hikmah di dalam berdakwah. Dan hikmah di dalam menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, telah menjelaskan dalam peringatan-peringatan mereka, baik dengan menyebutkan nama orang ataupun menyebutkan satu kelompok. Tetapi yang tadi disebutkan itu adalah bagian yang hikmah dan maslahat adalah timbul ketika tidak disebutkan nama. Seperti dalam kisah-kisah yang tadi kita sebutkan, kisah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ustaz, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sifat dan karakter yang menonjol dari Syekh Mukbil dalam beliau bermajelis ilmu. Seperti iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Syekh Mukbil rahimahullah Ta'ala, tentunya kita memahami sebagai ahli sunnah adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang bermanhaj salaf dan yang mendakwahkan sunnah, dan dengan barokah dakwahnya, dan itu adalah merupakan anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada beliau, ataupun yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini melalui jalannya beliau. Sebagaimana sejarah membuktikan bahwa sunnah tersebar di negeri Yaman, bahkan sunnah tersebar ke negeri ini salah satunya adalah wasilah dakwahnya beliau. Selain wasilah dari ulama-ulama yang lain yang kita ketahui, dari para ulama dari zaman ke zaman sampai kita hari ini. Syekh Mukbil rahimahullah Ta'ala adalah seorang ulama yang komitmen kepada ilmu. Baik beliau mempelajari ilmu dan baik beliau itu mengajarkan ilmu. Di antara apa yang saya dapatkan, bahwa beliau sangat komitmen di dalam waktu dengan ilmu dan mengajar dengan ilmu. Yang saya rasakan selama kurang lebih dari 4 tahun, hatta hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, bahwasanya beliau tidak libur mengajar. Walaupun ta'lim masyayikh yang lain adalah libur, pelajaran-pelajaran yang lain libur, tetapi beliau rahimahullah Ta'ala adalah sangat komitmen kepada taklim, sehingga beliau tidak pernah libur hatta dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha, kecuali kalau beliau sakit. Ini adalah salah satu komitmen beliau di dalam masalah ilmu dan mengajar. Kemudian yang saya selalu ingat dan apa yang tadi disebutkan, bahwa Syekh Mukbil rahimahullah Ta'ala di dalam setiap ceramahnya, nasihatnya senantiasa beliau menyertakan dalil, baik Quran ataupun Sunnah. Dan yang sangat kentara di dalam majelis, bahwa beliau merasa aneh apabila menyebutkan hadis tidak menyebutkan sahabatnya dan tidak menyebutkan yang mengeluarkan hadis tersebut. Maka di dalam majelis senantiasa ketika dia bertanya, man sahabiyu wa man akhrajah, jadi siapa sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya. Beliau sangat tinggi dan beliau sangat komitmen kepada ijtihadnya. Artinya apabila dia berpendapat dalam satu perkara, dalam satu pendapat yang bersamanya dalil dan di sisinya dalil, maka saya sering mendapatkan bahwa beliau walaupun ada yang menyelisihinya yang lainnya, maka beliau tetap komitmen kepada pendapat yang dia telah berijtihad di dalamnya, dan itu adalah merupakan amanah ilmiah dari sisi berpegang teguh kepada ilmu dan amanah ilmiah. Kemudian sangat gigih dan sangat keras di dalam membantah ahlu bidah. Jadi sangat gigih dalam membantah ahlu bidah, dalam mengungkap penyimpangan, kesesatan. Tetapi saya dapatkan bahwa di dalam muamalah
maka beliau bersikap rahmat, bersikap kasih sayang. Sebab saya lihat bahwa beliau dengan orang-orang yang di sekitarnya dari ahli Damai dan yang lainnya, yang tentunya kebanyakan mereka adalah Syiah, Rafidhah, tetapi tetap beliau bermuamalah dengan muamalah yang baik, sehingga tidak sedikit dalam waktu-waktu tertentu bahwa mereka yang beliau sendiri di dalam mimbar ataupun di dalam majelis mentahdir tentang Syiah dan mentahdir tentang ajaran Syiah, tetapi manakala mereka bertamu, manakala mereka berziarah ke Syekh rahimahullah taala, maka Syekh menghormatinya, menyikapinya dengan baik dan menasihati mereka dengan baik. Oleh sebab itu, ikhwat iman yang dirahmati Allah taala, yang wajib kita pahami bahwa rahmat tidak menafikan pengingkaran, dan pengingkaran juga tidak menafikan kita harus bersifat rahmat. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa Ali bin Abi Thalib dan para ulama pada waktu sepakat untuk memerangi orang-orang Rafidhah dan memerangi orang-orang Khawarij adalah dari sifat rahmat, dari sifat kasih sayang, di mana tadi saya gambarkan rahmat kepada mereka dari sisi diharapkan dari mereka orang-orang yang kembali kepada hidayah, dan rahmat kepada kaum muslimin yang lainnya, di mana menolak madarat mafsadat yang ditimbulkan oleh apa? Oleh mereka. Saya tadi mendapatkan di mana Syekh rahimahullah taala apabila ada orang yang membicarakan temannya, misalnya dikatakan, Syekh, fulan kada wa kada, fulan yata'akhal bi kada wa kada. Apabila ada muridnya yang dikatakan oleh temannya, Syekh begini, si fulan ini begini. Tapi Syekh senantiasa mengatakan, la, insya Allah, bukan. Jadi Syekh rahimahullah taala senantiasa bersikap rahmat dan menempatkan mereka yang nampak ilmunya, walaupun terkadang oleh temannya dituduh kada wa kada. Dan ini ketika ada Syekh rahimahullah taala, sehingga berbagai fitnah tertutup di kala itu. Ibarat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sewajarnya dan sewajibnya bahwa orang-orang yang mengambil ilmu dari Syekh Mukbil rahimahullah taala adalah harus menjamak di antara dua sifat ini, di mana sisi beliau keras dan gini dalam membantah pelaku bid'ah, karena membantah pelaku bid'ah memang itu adalah jihad. Karena Imam Ibnu Taimiyah telah mengatakan ar-radu ala ahli bid'ah mujahid. Orang yang mengungkap, orang yang membantah pelaku-pelaku bid'ah, mengungkap kesesatannya, mengungkap subhatnya, mengungkap kekeliruannya, adalah mujahid. Tetapi kita paham bahwa itu dibarengi dengan sifat rahmat, dibarengi dengan sifat rahmat. Dan ini adalah muamalah. Demikian juga beliau tidak menyuruh muridnya untuk taklid di dalam setiap masalah. Ketika pernah ada pertanyaan dari Belanda, dari orang-orang Belanda, dan pertanyaannya itu bertanya tentang hukum khotib Jumat, apakah dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa kaumnya. Maka Syekh rahimahullah telah mengatakan di lughatil Arabiyyah, kata beliau, khutbah dengan bahasa Arab. Lalu beliau memanggil salah seorang murid dan Syekh Abdurrahman Mar'i yang pernah ke Indonesia. Lalu beliau meminta kepada Syekh Abdurrahman Mar'i untuk memberi fatwa. Dan fatwanya Syekh Abdurrahman Mar'i menyelisih fatwanya Syekh. Kata Syekh Abdurrahman Mar'i, bilisani kaumnya, dengan lisan kaumnya, sebab inti dari khutbah adalah mau'izah. Maka saya mengatakan, ambillah fatwa Syekh Abdurrahman, mundur.
Ila rahabatus sadar, lihatlah bagaimana beliau itu apa? Sangat luas. Dan dalam sifat, jadi artinya tidak mengilzam seseorang dengan fatwanya, tidak menuntut orang mesti dengan mengikuti fatwanya di dalam masalah istiadatnya. Dan ini adalah amaliyah dalam kehidupan. Seperti iman yang dirahmati Allah Taala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Taala, dan banyak sekali. Dan yang paling pokoknya bahwasanya beliau mencintai orang yang nampak ilmu dan orang yang mencintai ilmu. Sehingga beliau menerapkan satu kaidah di mahadnya bahwa orang yang tidak ta'lim dikeluarkan dari tempat itu. Dan orang-orang Indonesia yang di sana lama tetapi mereka sedikit mencari ilmu, dikasih gelar mereka adalah as-safariyun, orang yang suka pergi-pergian. Kenapa? Jadi tidak selamanya orang lama di sana punya fawaid. Kalau di sananya adalah pergi-pergi, pindah dari satu mahad ke mahad yang lain, pergi dan sebagainya. Dan Syekh rahimahullah taala mencintai ilmu bahasa Arab, mencintai sanad, itu sangat indah sekali. Dan Syekh rahimahullah taala memiliki dalam mengajar itu indah. Kalau bahasa kita inovatif, artinya tidak satu jalan, indah. Terkadang beliau membuat kita tertawa dan kita tidak pernah bosan dengan Syekh rahimahullah taala. Dan beliau itu sangat perhatian kepada sanad. Kalau dia mengatakan maka dalam setiap perkataan qala hadana Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bushr Al-Wasiti Amirul Mukminin fil hadis, itu setiap waktu kalau udah baca itu dia senantiasa menzikrah. Tapi ini muridnya. Jadi zikrah. Dan Syekh rahimahullah taala sangat memberantas tentang taklid. Sangat memberantas tentang taklid. Dan beliau senantiasa mengatakan ana ukhti wa ukhti wala tuqalliduni. Di antara kalimat-kalimat yang saya sering dengar, dia mengatakan saya benar dan saya salah. Maka janganlah kalian taklid kepadaku. Jadi taklid kepada. Jadi ini adalah orangnya Syekh rahimahullah taala, dan itu ma'ruf bagi orang yang yang pernah duduk di sana yang tahu. Sungguh hati ini terasa berat. Maksud hati ingin menuntut ilmu. Akan tetapi yang kami dapatkan adalah takdir tanah sini. Kami ingin meninggalkan majelis ilmu, majelis mereka. Akan tetapi kami merasa masih ada ilmu-ilmu syar'i yang bisa kami dapatkan dari majelis mereka. Bagaimana kita? Haruskah meninggalkan majelis mereka? Tergantung. Sebab kita masih menganggap bahwasanya mereka adalah berada di atas sunnah insyaallah dan berada di atas manhaj ini insyaallah. Tetapi tentunya dalam sebagian taktik tentang masalah yang tadi banyak keliru. Maka jika antum ada majelis ilmu yang lebih bisa memberikan manfaat kepada antum dan bisa lebih memberikan keselamatan kepada antum, maka kita punya kaidah setiap muslim adra bi nafsihi. Artinya apa? Sesungguhnya pertanyaan ini cukup kita tanyakan bahwa setiap mukmin adalah orang yang paling tahu kepada dirinya. Dalam artian, kalau kita mampu untuk menolak setiap syubhat,
dan kita tidak akan terpengaruh dengan fitnah, dan diperkirakan kita bisa untuk mengambil sesuatu yang hak, falahu dzalik, maka baginya tidak mengapa. Tetapi kalau kita merasakan bahwa hati kita itu lemah dan ilmu yang kita miliki lemah, maka tentulah carilah majelis ilmu yang lebih memberikan manfaat kepada kita, yang lebih menyelamatkan kepada kita, yang lebih menyelamatkan kepada kita. Walaupun iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kenyataannya dan di lapangan, bahwa jenis yang pertama itu sedikit, dan yang memiliki kemampuan pada jenis yang pertama itu bisa dikatakan dalam ungkapan seorang syair adalah bagaikan bulu yang putih di seekor kambing berbulu hitam. Artinya sangat sedikit yang mampu seperti itu. Maka tentunya jalan yang kedua itulah yang paling maslahat bagi seseorang. Walaupun yang memiliki kemampuan dalam poin yang pertama dimungkinkan. Sebab iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhir zaman ya fitnah itu akan menguat, sedangkan ilmu adalah lemah, maka begitu mudah seseorang itu terpengaruh dengan fitnah. Makanya Nabi SAW menggambarkan tentang fitnah dengan beberapa gambaran. Gambaran yang pertama seperti hujan yang turun. Gambaran yang kedua bagaikan gelombang lautan. Ya. Lalu Nabi SAW menggambarkan tentang apa? Tentang hati. Sehingga dikatakan seseorang pagi-pagi mukmin, sorenya kafir. Seseorang sorenya mukmin, paginya kafir. Dan ini gambaran. Makanya Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, dan tausiah kepada anaknya mengatakan, apabila ahli bid'ah berbicara, maka tutuplah kedua telinga kamu. Ini menunjukkan fitnah. Jadi kalau kaidah-kaidah ini paham, insya Allah bahwa dalam sikap gitu, kita bisa untuk memilah dan memilih mana yang lebih manfaat buat kita. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Bagaimana penjelasan hadis tersebut bagi thalabul ilmi, para pemula? Hadis ini memberikan dua faedah yang sangat besar sebenarnya. Yang pertama, anal ilma qabla da'wah. Anal ilma qabla al-qawli wal amali wa da'wah. Istimbat dari hadis ini menunjukkan bahwa ilmu sebelum berdakwah, bahwa ilmu sebelum beramal, sebelum berbicara, sebelum berdakwah. Karena Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Artinya sampaikan yang telah diketahui. Maka menunjukkan wajibnya thalabul ilmi sebelum berdakwah, wajibnya thalabul ilmi sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Al-Imam Ibnu Qayyim memasukkan thalabul ilmi adalah merupakan martabat yang pertama dari maratibul jihad yang 13 tingkatan jihad. Dalam jihadun nafs, an yujahidaha ala talabil ilmi nafi wal huda. Ya, itu jelas ya. Istimbat yang kedua dari hadis ini adalah menguatkan pendapat yang mengatakan ad-da'wah fardu ainin.
Yaitu menguatkan para ulama yang mengatakan bahwasanya dakwah hukumnya adalah fardu ain. Tapi yang dimaksud fardu ain adalah bihasbi ilmihi, bihasbi qudratihi wa istita'atihi wa ilmihi. Jadi sini menunjukkan bahwasanya dakwah adalah fardu ain. Tetapi yang dimaksud dengan fardu ain adalah fardu seukuran ilmu yang dia tahu, seukuran kemampuan dia untuk berdakwah, dan dalam ruang lingkup yang dia wajib untuk berdakwah. Seorang suami kepada istrinya, kepada anaknya, seorang ibu kepada anak dan suaminya, dan setiap di antara kita diperintahkan untuk apa? Berdakwah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wala yakunu rajulu min atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam haqqan hatta yad'u ila ma da'a ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-basirah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan seseorang tidak dikatakan sebagai pengikut Rasul dengan benar, tidak diakui sebagai pengikut Rasul yang sejati, sehingga ia berdakwah seperti apa yang didakwakan oleh Nabi SAW dengan basirah. Setelah beliau menjelaskan ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani. Ini jelas. Bolehkah kita sholat berjamaah dengan seorang imam yang jelas-jelas melakukan bid'ah? Ya. Yang jelas apabila bid'ahnya bukan bid'ah mukaffarah, tetapi bid'ahnya adalah mukaffarah, maka pendapat jumhur ahli sunnah, siapa yang sah sholatnya maka sah jadi imamnya. Itu kaidah. Jadi siapa yang sah sholatnya maka sah dia jadi apa? Imam. Berarti sah kita berimam kepadanya. Apakah penyakit hasad dapat merusak ilmu? Apabila hasad dalam makna bukan ghibthah. Kalau kita merasa ada orang berilmu, saya ingin seperti dia, boleh, itu namanya ghibthah. Tetapi hasad dalam makna yang tercela, artinya hasad yang dimaksud hakiki hasad, maka jelas Imam Ahmad telah mengatakan merupakan penyakit yang paling berbahaya kepada orang yang diberi anugerah ilmu. Sebab para ulama mengatakan tahdir tidak boleh dari orang yang didasari hasad. Maka oleh sebab itu orang yang tahdir itu harus apa? Salamatul qalbi. Jadi hatinya suci, hatinya bersih. Nah, saya sampaikan dengan makna, ketika Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lalu datang dua orang. Wahai Imam, aku mendengar kamu memuji saja kepada Imam Syafi'i. Aku pernah mendapatkan dua orang mencerca Imam Syafi'i. Lalu beliau mengatakan, di antara sebagian orang yang diberikan anugerah ilmu, maka dia hasad apabila saudaranya mendapatkan pujian ilmu. Lalu dia mengatakan, inilah penyakit yang paling berbahaya kepada orang yang dianugerah ilmu. Hasad. Dan ini timbul apabila penyakit ini, apabila saudaranya dapat pujian, apabila saudaranya dapat sanjungan dari manusia, maka dia mencari kesalahan-kesalahannya agar menjatuhkan orang, sehingga merasa berbahagia apabila si fulan ini telah salah, sehingga dia dengan cepat dan begitu cepat untuk mentahdir saudaranya. Oleh sebab itu di antara kaidah orang yang melakukan jarak ta'dil, ya
hatinya apa bersih. Sehingga para ulama mengatakan kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kalau ada tahdir dari temannya, biasanya hati-hati para ulama. Jangan-jangan ada husumnya, ada pertengkaran pribadi. Ini hasad, memang hasad itu berbahaya sekali. Hasad itu berbahaya sekali. Dan kita lihat Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang yang dikatakan penghuni surga. Nabi SAW pernah mengatakan akan muncul dari pintu ini penghuni surga. Lalu para sahabat menolak, itu orangnya. Sampai 3 hari bertanya, itu orangnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan sebagian para sahabat penasaran, apa sih kelebihan orang itu? Dilihat ke rumahnya, sholat seperti kita, sholat malam, zikir, seperti kita. Mana bedanya? Ditanya, apa sih rahasia kamu? Maka beliau mengatakan, tidaklah aku tidur kecuali aku telah membersihkan hati dari setiap orang, baik yang mendolimi aku ataupun yang tidak. Dan aku memaafkan setiap orang yang pernah mendolimi kepadaku sebelum dia meminta maaf kepada. Iya. Karena itu qalbi, hati yang suci. Hati yang bersih tidak ada. Oleh sebab itu ahlu sunnah memiliki sifat salamatul qalbi. Mereka mengamalkan ayat waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Ini ahlu sunnah salamatul qalbi. Suci hati. Mengapa sebagian salafiyin bersikap begitu keras terhadap sebagian yang lainnya, mudah mentahdir dan tabdi, padahal ya, maksudnya yang mereka untuk tetap memperhatikan, ya, memperhatikan kebagusan muamalah dengan semua muslim. Apa yang mendasari mereka berbuat demikian? Pertama, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ada ungkapan tapi bukan jadi dalil untuk berbuat jelek. Ungkapan ahli sunnah mengatakan bahwa usatul ahli hadis, jadi orang yang maksiat dari ahli hadis lebih mulia ketimbang yang lainnya. Artinya orang yang ahli dari yang lainnya, dari ahli bidah. Kalimat ini jangan keliru ya, dalam memahaminya. Kalimat ini dimaksudkan oleh para ulama yang pertama, bahwa apabila orang telah berada di dalam akidah yang sahih, dalam manhaj yang sahih, tetapi terkadang di antara mereka ada yang terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada keburukan, maka tetap mereka lebih baik ketimbang ahli bidah. Sebagaimana kita mengetahui usatul mukminin khairun min ghairihim. Sebagaimana kita memahami bahwa orang muslim yang melakukan maksiat masih tetap baik dibandingkan dengan seluruh orang. Jadi masih tetap baik dibandingkan dengan orang apa? Orang.
Maka dalam hal ini juga di antara sebagian individu, karena bukan manhaj salafnya, di antara sebagian individu yang menisbatkan kepada manhaj salaf ini terkadang berpikir, maka tetap mereka lebih baik ketimbang mereka yang tidak intisab kepada manhaj yang mulia ini. Pada manhaj yang mulia ini. Sebab terjadinya pertikaian ini ataupun sesuatu yang dianggap menyelisihi hak ini, sebabnya banyak. Pertama, disebabkan kurangnya keilmuan sebagian di antara kita, atau disebabkan sebagian di antara kita tidak melaksanakan secara sempurna hak-hak kita sebagai sesama muslim. Bagaimana sekarang di antara kita mungkin bertikai karena dunia, karena perdagangan, apapun yang berkaitan dengan pertikaian dengan manzilah dunia. Kaum muslimin tidak masuk, ahli sunnah tidak masuk, salafiyun tidak masuk. Maka tidak boleh bagi ahli sunnah dan bagi kaum muslimin untuk menjadi dalil untuk meninggalkan kebenaran ini ketika kita melihat sesuatu yang keliru. Tetapi kita dituntut kun salafiyan ala jannah. Jadilah salafi yang sejati. Jadilah ahli sunnah yang sejati. Kita yang dituntut. Sebelum kita menghukumi orang, sebelum kita mempermasalahkan apa? Orang. Kita dituntut menjadi seorang sunni yang sejati. Salafi yang sejati yang betul-betul mengamalkan tentang hakikat dakwah salafiyah, mengamalkan tentang apa manhaj yang mulia ini dan mentatbik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menasihati orang yang melakukan kemungkaran, apakah harus berdasarkan dalil atau boleh secara umum? Karena terkadang bagi kami penuntut ilmu sulit untuk menyebutkan dalil. Ya, kita lihat kemungkaran itu bagaimana. Ada kemungkaran yang sifatnya umum dan telah diketahui itu adalah mungkar. Berzina, minum khamr. Walaupun antum tidak menyebutkan dalil, cukup ya, sebab terlalu. Tetapi sesuatu yang tidak dikenal dalam kebanyakan kaum muslimin, maka jelas di sini kita perlu untuk menyampaikan dalil dan untuk menyampaikan argumentasi kepada mereka. Contoh, begitu banyak orang tidak tahu hukum mencukur jenggot, hukum isbal, hukum merokok, dan banyak hal yang mereka tidak tahu. Maka di sini, ya kita amar ma'ruf akan menyampaikan nasihat harus dibarengi dengan penjelasan dalil. Kenapa? Sebab ini tidak diketahui. Beda dengan tadi hukumnya khamr, hukumnya apa? Berzina, hukumnya mencuri, hukumnya membunuh. Jelas. Enggak usah kita membacakan ayat ya, karena ma'ruf ya. Ilmu daruri, ilmu yang telah diketahui oleh seluruh apa? Kaum muslimin. Jadi kita lihat ilmu dalam apa ya? Karena ya, kalau kita mengatakan tidak bolehnya apa? Mana dalilnya? Ketika mereka tidak paham bahwa ini ada dalam Islam, mereka tidak akan menerimanya. Artinya itu juga harus dijelaskan dalam kategori mana. Apa jawaban terhadap perbedaan para sahabat pada perang Jamal dan Siffin, atau antara Ali Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha? Pertama, manhaj ahli sunnah sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah al-khaffu amma shajara bainahum. Au fi ma shajara
bainahum. Sikap ahlu sunnah adalah berdiam, tidak memberikan komentar buruk, apalagi komentar buruk, terhadap apa-apa yang telah terjadi di antara mereka, dari perselisihan di antara mereka. Kenapa kita mesti berdiam? Di sini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, apa-apa yang terjadi di antara mereka, maka semuanya adalah kembali kepada ijtihad. Ali bin Abi Thalib mujtahid, Muawiyah mujtahid, Aisyah radhiyallahu taala mujtahid, dan yang lainnya adalah mujtahid. Maka kaidah Ahlussunnah mengatakan, kalau yulam, maka sama sekali tidak boleh mencaci ijtihad dan orang yang berijtihad, walaupun boleh menyalahkan ijtihad. Apa? Ini kaidah. Maka demikian juga dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Dan apa yang terjadi pada sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Yang kedua, karena Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada kita bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni mereka dan Allah Ta'ala telah meridhoi mereka, maka apa-apa yang terjadi keliru pada mereka, maka Allah telah mengampuni. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan dikatakan kepada Ahlu Badar, "Malu matitum. Faqad ghafirtum." Lakukan apa yang kau ingin, telah diampuni kalian. Jadi apa gunanya kalau kita berbicara tentang mereka? Mereka telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya setelah kita melihat dalam sejarah bahwa terjadinya pertikaian di antara para sahabat, sesungguhnya itu adalah tidak terjadi dan telah terjadi ijma setelah itu. Adapun apa yang kita lihat itu adalah fitnah yang ditimbulkan oleh ahlu fitnah, seperti Abdullah bin Sabah, orang-orang Khawarij, dan yang lainnya. Sebab lihat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, baik yang berkaitan dengan perang Uhud, baik yang berkaitan dengan perang Jamal, ataupun kisah yang berkaitan dengan Muawiyah ridwanullahi ta'ala alaihi, maka sesungguhnya itu adalah yang melakukannya adalah ashabul fitnah dan bukan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Kemudian juga yang harus kita pahami bahwa ketika terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka, maka tidak pernah ada permusuhan di antara mereka. Itu hakikatnya mereka tidak pernah bermusuhan. Buktinya apa? Kita tahu dalam sejarah bagaimana Ali radhiyallahu taala dengan Muawiyah, dan bagaimana di antara mereka tidak seperti apa yang kita lihat, ataupun seperti apa yang kita dengar dari ahlu fitnah, orang-orang Rafidhah dan yang lainnya. Waktunya sampai jam 1 ya udah habis. Insyaallah satu pertanyaan aja, pertanyaan fikih. Bagaimana hukumnya jual beli dengan cara tebas misalnya, buahnya masih di pohon, belum dipetik? Syukran barakallahu fiik. Di dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muzabanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Naha Rasulullah SAW an bai' tamri qabla wudu'i sholahiha. Aw naha Rasulullah SAW an bai' thimari qabla wudu'i sholahiha. Di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama yang saya bawakan terakhir, Rasulullah SAW melarang menjual buah yang belum matang di tangkainya ataupun di pohonnya. Pentil apa ya? Kalau kita pentil ya, ya yang masih pentil. Buah, lengkeng apa saja yang masih pentil, durian atau apa saja, terlarang. Kemudian yang kedua, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mujabana. Mal muradu bi mujabana, al mujabanatu baik urutah tiru usinahal di tamrin, tamrin yang dimaksud dengan mujabana adalah membeli rutop. Rutop itu kurma yang baru kuning yang masih di tangkainya dengan kurma yang kering. Dengan kurma yang kering. Ini namanya mujabana. Ini ada dua larangan. Maka kalau ditanya, bolehkah menjual buah yang masih di tangkai? Jawabannya tidak boleh apabila masih pentil. Kalau telah masak, boleh. Tetapi disyarat an yakuna al-mushtari indahu khabir, khibra. Jadi boleh membeli buah yang masih di tangkai setelah masak, ya, tetapi si pembelinya punya hibro. Hibro artinya menghitungnya kalau di tangkai segini berapa ya, kintal, berapa ton dan sebagainya, mesti begitu boleh. Tetapi kalau masih penting, masih kecil tidak boleh. Kenapa? Sebab para ulama mengatakan itu dinamakan bai'ul darar, bai'ul mukhatarah. Dikatakan bai'ul mukhatarah karena bahayanya banyak. Kalau ada hujan, kalau ada angin, kalau ada hama, rontok semuanya, maka si penjual dapat uang, si pembeli tidak dapat apa-apa. Maka ini termasuk mengambil harta orang dengan tanpa hak, tidak boleh. Tetapi para ulama juga mengatakan wa yajuzu bi syartil qat'i, boleh menjual buah yang ditangkai belum masak tetapi dipetik. Kita sekarang menjual buah yang muda untuk jadi rujak. Bikin petik. Rujak ulang. Kalau dipetik boleh, bisa dikot. Yaitu apa? Dipetik. Membeli tomat yang masih hijau yang belum matang, boleh, tapi enggak dipetik. Jadi kalau dipetik boleh. Kalau tidak dipetik tidak boleh. Kenapa? Sebab dikatakan oleh para ulama baik mukhatarah, jual beli yang bahaya. Dan tafsirnya dipelajari dalam ilmu buyur ya nanti insyaallah. Buat iman yang dirahmati Allah Taala, barangkali itulah soal-soal yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan ya kita semua bisa meneladani sifat Ahlus Sunnah dan kita betul-betul menjadi Ahlus Sunnah yang sejati, a'lamun nasi bil haq. Maka dengan itu betul-betullah dalam mencari ilmu. A'lamun nasi bil haq. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita pemahaman sebagai nasihat yang terakhir bahwa ya hakikat orang bukan banyak duduk, bukan banyak membaca, tetapi ilmu adalah diberikannya pemahaman yang sah. Maka mudah-mudahan Allah akan memberikan pemahaman yang sah dan menjaga kita tetap di atas pemahaman yang sah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.